Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmadani dengan NPMG 1B01903. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi struktur beton materi 1. Adapun definisi struktur adalah elemen yang bertugas menuliskan plat ke tanah atau sebagai penahan. Sedangkan beton bertulang adalah beton yang diberikan penulangan atau perkuatan berupa batang-batang baja. Dan beton itu sendiri adalah campuran antara semen atau material yang bersifat mengikat dengan agregat halus berupa pasir, agregat kasar berupa batu pecah, lalu diberi air sebagai reaksi agar terikat dengan proporsi tertentu untuk menghasilkan sifat mekanik tertentu. Di sini ada kekurangan dan kelebihan dari struktur beton bertulang, yaitu kekurangannya berupa perlu supervise yang lebih ketat, waktu konstruksi relatif lebih lama, bobot struktur lebih tinggi, dimensi relatif lebih besar, dan cenderung getas atau brittle jika tidak diberikan pendetailan yang baik. Adapun kelebihan dari struktur beton bertulang yaitu fleksibel bentuk dan dimensi, ketahanan relatif terhadap api atau kebakaran, raw material yang mudah dan murah, ketahanan relatif terhadap lingkungan agresif, dan memiliki nilai estetis. Kemudian ada sejarah dari beton bertulang. Beton bertulang itu sendiri sebagai material telah digunakan sejak zaman Yunani atau Romawi kuno dan sudah digunakan intensif sejak awal abad 19. Beton bertulang mulai dikenali kelebihan dan kekurangannya seperti yang tertulis sebelumnya dan mulai dilakukan penelitian sehingga diperkenalkannya struktur beton bertulang. Adapun istilah-istilah dasar yang perlu kita ketahui yaitu balok atau beam adalah komponen struktur utama yang menahan lentur dan geser dengan atau tanpa gaya aksial atau torsi. Balok ini merupakan bagian dari sistem penahan gaya lateral, umumnya komponen berupa horizontal seperti gelagar adalah balok. Kemudian ada istilah dari agregat adalah bahan berbutir seperti pasir, kerikil, batu pecah, dan slag. Tanur atau blast versus slag yang digunakan dengan media perekat untuk menghasilkan beton atau mortar semen hidrolis. Kemudian ada istilah dari beban hidup, beban atau load. Adapun beban hidup adalah beban tidak tetap yang bekerja pada struktur, tetapi sepertinya terjadi selama masa layan struktur atau tidak termasuk beban lingkungan. Kemudian pengertian dari beban atau load itu adalah gaya atau aksi lain yang dihasilkan dari berat seluruh bahan bangunan penghunian dan benda-bendanya, lingkungan pergerakan, sebagian dan perubahan dimensi yang terkendali seperti beban perubahan dimensi yang terkendali, itu ada beban tetap yang merupakan beban di mana variasi dari waktu ke waktu jarang atau kecil. Semua beban lainnya adalah beban variabel. Kemudian adalah istilah dari beban hidup atau load of life. Adalah beban pada atap yang dihasilkan dari selama pemeliharaan akibat pekerjaan, peralatan, dan bahan bangunan yang selama umur struktur oleh objek bergerak seperti tanaman, atau perlengkapan dekorasi sejenis lainnya yang tidak terkait dengan penghunian. Atau ada istilah dari beban layan atau load service, yang merupakan beban yang ditetapkan oleh tata cara bangunan gedung umum di mana standar ini merupakan bagiannya atau tanpa faktor beban. Kemudian ada istilah beban mati atau load dead, beban terfaktor atau load factored, beton concrete, beton bertulang atau reinforced concrete, dan kolom atau column. Di mana beban mati itu adalah berat mati yang ditumpu oleh komponen struktur. Sedangkan beban terfaktor itu adalah beban dikalikan dengan faktor beban yang sesuai. Dan beton itu adalah campuran semen Portland atau semen hidrolis lainnya, agar halus, agar kasar, dan air dengan atau tanpa bahan campuran tangan atau admixture. Kemudian ada istilah dari beton bertulang atau reinforced concrete adalah beton struktural yang ditulangi dengan tidak kurang dari jumlah baja prategang atau tulangan non prategang minimum yang ditetapkan dalam standar ini. Kemudian adalah istilah kolom yang merupakan istilah dari komponen struktur umumnya vertikal, digunakan untuk memikul beban tekan aksial, tapi dapat juga memikul momen, geser, atau torsi. Kolom ini digunakan sebagai bagian sistem rangka pemikul gaya lateral yang menahan kombinasi beban aksial dan momen serta geser. Kemudian ada istilah dari kombinasi beban desain, selimut beton yang disyaratkan, sengkang atau stirrup, dan sengkang ikat atau tie. Dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Benganika Pratama Rahab, NPM G1B0211049. Berikut adalah analisis proses desain penampang. Tujuan analisis atau desain adalah menentukan proporsi elemen struktur, yaitu untuk menghasilkan elemen struktur yang handal. Banyaknya parameter yang harus ditinjau dalam menentukan elemen struktur beton, mulai dari dimensi, ketersediaan material, dan metode konstruksi. Penampang struktur harus dicoba agar dapat analisis. Dalam desain dilakukan penyesuaian dari hasil penampang trial.
Desain merupakan proses analisis yang berulang. Next, tipe dan properties penulangan. Properties penulangan yang penting dalam desain struktur beton bertulang yaitu modus elastisitas, tegangan meleleh, kuat tarik ultimate, berat baja, dan ukuran. Baja diasumsikan elastoplastis dengan modulus elastisitas 200 dikali 10⁻³ MPa. Tegangan lele baja bervariasi dari 240 MPa sampai dengan 550 MPa. Jenis permukaan tulangan yaitu polos dan ulir. Berikut adalah plain dan deform yang tidak perlu saya bacakan ulang lagi. Belakangan mulai digunakan teknologi wire mesh untuk slab. Berikutnya yaitu jarak penulangan dan selimut beton. Disyaratkan untuk jarak penulangan dan selimut beton untuk mencegah propos honeycomb. Untuk memastikan beton segar masuk di antara penulangan. Untuk memastikan development tegangan dekatan yang baik atau cukup antara beton dan penulangan. Berikut sistem struktur beton bertulang atau CTD. Sistem struktur beton bertulang dasar secara umum terdiri atas elemen-elemen dasar dengan kategori slab lantai, balok anak, bagi, joist, spandrel, balok induk atau utama, kolom, dinding, dan pondasi. Tidak semua elemen dasar tersebut harus ada untuk membentuk sistem struktur yang baik. Berikut prosedur umum desain struktur beton bertulang, yaitu identifikasi cakupan, bentuk, fungsi, kondisi, pembebanan, dan lingkungan sekitar struktur. Material yang tersedia, spesifikasi khusus antara peraturan yang berlaku. Berikut materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NPM G1B021052. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, sesi 2, yaitu persyaratan umum pada struktur beton. Yang pertama itu ada kuat tekan beton atau FC. FC ini harus sesuai pada esensi terbaru, dinyatakan dalam MPA menggunakan sampel silinder. Jika kita menggunakan sampel kubus, maka kita harus mengonversikan menjadi sampel silinder. Nah, pada FC ini terbagi menjadi dua, yaitu melalui kegunaan. Yang pertama kegunaan yang umum, jenis betonnya itu ada berat normal dan berat ringan. Nilai FC minimumnya yaitu 17 MPa dan tidak ada batas maksimum MPa-nya. Pada sistem rangkap mikromomen khusus dan dinding struktural khusus yang mengacu pada peraturan gempa dan tinggi gedung serta lain-lainnya, jenis beton terbagi menjadi dua dengan nilai FC minimumnya yaitu 21 MPa dan maksimumnya jika beton berat normal yaitu tidak batasan dengan berat ringan, batasannya maksimumnya yaitu 35 MPa. Selanjutnya itu persyaratan yang kedua itu modulus elastisitas. Terbagi menjadi dua juga berdasarkan berat beton. Dengan berat beton ringan, nilai WC di antara 1.400 dan 2.560 kg per meter kubik, maka nilai modulus elastisitasnya itu WC pangkat 1,5 dikali 0,043 akar FC aksen. Untuk beton normal, modulus elastisitasnya itu 4.700 akar FC aksen. Nah, yang selanjutnya itu persyaratan durabilitas, yang mana ini adalah kawetan beton terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama sulfat, yang kedua kontak dengan air, yang ketiga proteksi korosi tulangan. Yang mana sulfat ini terbagi menjadi 4 kelas, yaitu S0, S1, S2, S3, yang mana pembagiannya tersebut dibagi oleh sulfat yang larut dalam air di tanah dalam beberapa persen, dan sulfat yang larut dalam air dalam beberapa ppm. Nah, ini adalah kategori-kategorinya yang sehingga mendapatkan kelas S0, S1, S2, S3. Nah, yang berikutnya itu kategori kontak dengan air, yang mana kelas W0 itu adalah beton kering yang terkadang terkena kontak dengan air, sehingga beton tersebut dengan permeabilitasnya rendah dan tidak disyaratkan. Dengan beton kelas W1-nya yaitu dia ini selalu kontak terus-menerus dengan air, sehingga beton itu basah. Nah, yang kategori selanjutnya itu proteksi korosi tulangan, berarti menjadi C0, C1, dan C2. C0 ini adalah beton di dalam ruangan yang tidak terpapar kelembaban dan terlindung, beton kering. Yang C1 ini beton yang terpapar terhadap kelembaban seperti beton di luar ruangan. Dan C2 ini adalah beton yang di luar ruangan atau di dalam yang terpapar kelembaban serta sumber korida eksternal dan bahan kimia lainnya. Berikut merupakan persyaratan lanjutan untuk beton berdasarkan kelas paparan. Kelas S0, S1, S2, S3 bisa kita lihat pada tabel yang mana ada faktor SML maksimumnya dan FC minimumnya, serta material dan semen apa saja yang bisa kita gunakan untuk
betonnya. Di sini di tabel tersebut bisa, tapi karena kekurangan waktu saya akan melanjutkan yang yaitu selanjutnya adalah persyaratan penulangan, yang mana terdapat properti material, yang mana tulangan dan kawat harus berulir kecuali untuk batang atau kawat polos. Untuk kawat leleh, tulangan dan perah tegang harus sesuai dengan poin A dan B, yaitu metode offset sebesar 0,2% sesuai dengan STM A370, dan titik leleh harus menggunakan metode half of force atau metode penghentian gaya. Nah, selanjutnya tulangan ulir tersebut harus sesuai dengan poin A, B, C, D, E, yang mana paling sering dipakai itu standar STM A615 baja karbon. Selanjutnya itu properti desain. Modulus elastisitas untuk batang dan kawat diizinkan untuk diambil sebesar 200.000 MPa. Dan kawat leleh batang harus berdasarkan dan boleh melebihi berdasarkan tabel 20224. Nah, ini adalah tabel 20224A, dan berikutnya itu adalah tabel 20224B. Nah, harus tipe kawat harus sesuai dengan dua tabel ini, yang mana tabel yang pertama yaitu penggunaannya pada elemen lentur, gaya aksial dan susut, serta kekangan lateral lebar longitudinal atau kekangan beton, tulangan geser, tulangan torsi, yang mana ada FG dan FC maksimumnya masing-masing. Itu juga dengan tulangan segala polos. Nah, untuk persyaratan penulangan untuk komponen menahan gempa rangka momen khusus atau dinding khusus harus sesuai dengan ASTM A706 mutu 420. Mutu 420 ini di sini yaitu mutu beton dengan mutu tulangan dengan 420 MPa. Maksudnya, yang B ASTM A615 ini terbagi menjadi dua. Jika kita memakai tulangan mutu 240 MPa, maka poin 1 dan 3 harus terpenuhi. Jika kita menggunakan tulangan mutu 420 MPa, maka seluruh poin yang ada di sini harus terpenuhi. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh teman saya, Fali. Oke, perkenalkan nama saya Valituan Tuhari Siotang dengan NPM G1B021055. Di sini saya akan menjelaskan materi dari struktur beton sesi kedua, yaitu pada bagian selimut beton. Nah, di sini di slide sudah terpampang dengan jelas yaitu materi selimut beton. Yaitu untuk selimut beton terbagi dua, yaitu untuk dicor di tempat maupun sudah ada dari pabriknya. Nah, untuk pengecoran di tempat ini terdapat 3 klasifikasi pemaparannya, yaitu dicor secara permanen ataupun kontak dengan tanah. Nah, ini contohnya seperti pondasi yang permanen dan juga kontak langsung dengan tanah. Itu untuk ketebalan selimutnya itu sekitar 75 mm ataupun milimeter. Nah, yang kedua itu ada terpapar cuaca ataupun kontak dengan tanah. Ini contohnya seperti dinding di luar ruangan ya. Nah, itu ada dua pembagian. Untuk batang D19, D57 itu 50 mm. Nah, untuk batang D16 ke bawah itu 4 cm atau 40 mm. Yang ketiga ada tidak terpapar cuaca ataupun kontak dengan tanah. Ini contohnya seperti di dalam ruangan ya, dinding dalam ruangan. Nah, ini ada pembagiannya, terdapat 3 klasifikasinya yang terpampang jelas di sini, ada 40, ada 20, ada 40. Nah, dari data ini terlihat dengan jelas yaitu minimal ketebalan selimut itu 20 ya. Akan tetapi seringkali di lapangan itu tidak sesuai dengan standar yang ada. Ini menjadi masalah. Next. Nah, ini tadi jika tadi pengecoran di tempat, yang kedua ini yaitu kondisinya itu sudah dari pabrik. Jadi langsung dibawa ke tempat lokasi dan juga terdapat syarat-syaratnya. Yang pertama itu pemaparan pertama, terpapar cuaca ataupun kontak dengan tanah. Nah, terdapat sekitar 5 untuk klasifikasi ketebalan selimutnya. Untuk dindingnya itu terkhusus ya, yaitu ada 40 dan 20 ya pembagiannya. Lalu untuk lainnya ini berarti selain dinding. Nah, terdapat 50, 40, dan 30 mm pembagian ketebalan selimut. Selanjutnya ada tidak terpapar cuaca ataupun tidak kontak dengan tanah. Nah, ini ada pembagiannya tersendiri lagi. Kira-kira sesuai dengan data yang disajikan. Next.
Nah, untuk kehandalan dan keamanan struktur beton ini terdapat beberapa kehandalan yang mempengaruhi keamanan struktur beton itu. Terdapat 4 poin yang terpapar dengan jelas pada slide ini yang tidak perlu dibacakan ulang. Next. Nah, adapun kehandalan dan juga keamanan struktur beton. Nah, untuk dalam desain strukturnya itu perlu ada jaminan keamanan sehingga untuk kekuatan dari bangunan tersebut itu terjamin ya, karena ada jaminan keamanannya. Dan juga ini beberapa penjelasan tentang kehandalan keamanan tersebut. Nah, dan juga ini ada pembebanan dan faktor beban. Ini dia. Nah, untuk kombinasi beban, ini terkait dengan pembebanan dan faktor beban ini. Baik, sekian dari penjelasan saya dan juga saya sebagai penutup dari materi ini. Saya perwakilan dari kelompok 2, terima kasih atas perhatiannya.